Tanya Tritunggal. Banyak orang kalau kita nggak mengakui Tritunggal, sesat. Kalau kita tanya, apa itu Tritunggal? Bisa 1 jam iniinnya, bahasnya. Doktrin Tritunggal. Beneran. Tritunggal itu doktrin. Mana ada Tritunggal di Alkitab? Kalau ada, sebutin di mana kalimat Tritunggal. Ada nggak Tritunggal kalimatnya? Nggak ada. Jadi itu buatan siapa? Buatan manusia. Buatan manusia. Tapi kalau ditanya artinya apa? Tritunggal. 3 jadi 1. Ya apa? Siapa 3? Siapa 1? Kan gitu. Kita tahu bahwa Tuhan kita cuma satu. Tapi bentuknya ada Tiga. 3. Satu Bapa, satu Putra, satu Roh. Roh Kudus. Ini tiga bentuk yang berbeda-beda ini. Fungsi berbeda-beda. Aku keluar dari Bapa, betul? Kata Yesus. Betul nggak itu? Iya. Ada, Yohanes 8. Ya. Lalu dikatakan, Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Allah yang nggak kelihatan, Bapa. Jadi ada kemungkinan besar yang di semak belukar itu Roh Kudus. Karena Roh Kudus berupa Api. 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 Lidah-lidah api itu Pak ya, kalau di kisah para Ya, rasul Pak ya. ya, Iya, api. betul. Jadi Roh Kudus yang di api itu ya dia juga, Bapak juga. Tapi kalau dia menampakkan diri punggungnya, itu Kristus mau dikasih lihat. Kan gitu. Terserah mau bilangnya Tritunggal ya boleh aja. Saya mah nggak pusing. Yang penting artinya. Siapa dia? Siapa itu yang di api? Siapa yang punggungnya? Siapa yang menampakkan diri? Itu kan istilah-istilah Theophany atau Christopher. Saya baru dengar hari ini. Ya, apa waktu sekolah kemarin saya mungkin kelewatan kali pelajaran itu saya skip atau gimana saya atau lupa. Terus bagaimana ada sebutan roh penghibur, roh penolong, apakah itu juga mengarah pada Yesus juga Pak ya? Nah, sekarang pertanyaannya roh penghibur dan roh penolong itu roh siapa? Iya. Dan saya juga pernah bicara mengenai ini Pak ya, roh penghibur. Kemudian ada yang memotong. Jangan menyebut penghibur. Tuhan itu tidak bukan seorang penghibur, dia bilang gitu. Bagaimana? Bagaimana menurut Pak ya? Padahal itu sudah Alkitab, Pak, kan sudah jelas. Maksudnya gimana, Pak? Nah, ya, saya kan bilang roh penghibur, tapi saya nggak dikasih, seakan-akan dikat gitu ya. Mhm. Seakan-akan saya nggak dikasih. Jangan menyebut penghibur. Sebab Tuhan itu bukan seorang penghibur gitu. Pikirnya menghibur atau entertain itu maksudnya pikirannya larinya ke sana. Penghibur deh dalam pengertiannya gimana, Mas? Mungkin bisa lebih spesifik. Yohanes 14. Apabila engkau mengasihi aku, maka aku akan mengutus. Jikalau kamu Penolong. mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dan aku minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu, selama yaitu roh kebenaran. Betul? Lalu kita sambut lagi ke bawah. Dikatakan, semuanya ini aku katakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi, siapa? Penghibur, Yang yaitu Roh Kudus. Ya, ya.
yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan segala semua yang telah kukatakan kepada. Disebut penghibur, Bu. Kalau kita bilang roh Iya, penghibur, kenapa nggak boleh? iya benar. Bahkan dua Timotius mengatakan, baca Pak. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Heh, ada roh ketakutan loh. Ya, Nah, huruf saya kecil kan. pertanyaannya roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban siapa ini? Roh apa? Roh Kudus. Mana huruf kecil? Ya. Mana huruf kecil? Kenapa nih huruf kecil? Mungkin nggak roh kita membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban? Enggak. Juga Berarti roh siapa harusnya? roh Yesus. Roh Kudus bukan? Ya, Kenapa huruf kecil? nah, iya. Nah itu yang jadi Sedangkan kita tanya, apakah roh kita membangkitkan kekuatan dan kasih dan ketertiban? Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, bukan setan, tapi roh kudus. nah, Betul? ya. Diberikan ini. Apakah roh kita bisa memberikan roh kekuatan, kasih, dan ketertiban? Hmm. Kan nggak mungkin. Pertanyaannya kenapa harus huruf kecil ini? Maksa banget supaya kelihatan ada roh manusianya. Iya. Betul nggak? Oke, 3,5 masa dulu ya. 3,5 masa, itu banyak orang berpikir bahwa ada 7 tahun masa kesukaran. Betul nggak? 7 tahun masa kesukaran. Iya. Dibagi dua gitu. Dibagi dua. 7 tahun dibagi dua. 7 tahun masa damai, 7 tahun masa susah. Betul? Kalau ajarannya kemarin enggak itu 2 kali. Hmm? Yang gambar itu loh kok. Itu Yang mana? aniaya dan aniaya besar. Itu setelah Tuhan turun di awan-awan berserta dengan orang kudus. Iya, setelah Tuhan turun, Hmm? kemudian terjadi 7 tahun masa antikris dibagi dua, 3,5 tahun aniaya, 3,5 tahun aniaya besar. Hmm. Gitu. Kemudian ada perang Armageddon, baru kerajaan 1.000 tahun. Hmm. Lalu perang Gog Magog. Setelah itu baru pengadilan tahta putih besar, baru langit dan bumi yang baru. Hmm. Yesus turun Yesus turun ke bumi bersama orang-orang kudusnya itu waktu di antara 7 tahun masa antikris aniaya dan kerajaan 1.000 tahun di perang Armageddon itu ajarannya. Loh, saya dengarnya pusing. Coba bisa diulang nggak pelan-pelan? Ya, saya kirim gambarnya ya ke koin. Oh, gambar kirim. Oke, oke, gambar. Ya, udah. Nah itu Oh, lihat ya. setelah Tuhan turun ada 3,5 tahun aniaya, 3,5 tahun aniaya besar. Adam dan Yesus ke Yesus. Ini Adam, ini Yesus. Maksudnya apa nih Adam dan Yesus? Itu masa dulu kok. Jadi kita itu ada yang di merah-merah itu zaman anugerah katanya. Oh, maksudnya rapture duluan nih. Ada rapture duluan. Ya, kemudian rapture itu yang sebelum kuning, panah kuning itu Oh, jadi ada Tuhan lupa. Yesus. Ini Tuhan Yesus naik ke surga. Ini rapture. Yesus yang naik itu Ya, siapa? rapture artinya rapture, kemudian Yesus turun tapi tidak menginjakkan kaki. Ini Ada yang mati rapture. dibangkitkan, yang hidup diangkat. Ini rapture dulu nih. Ya, Oke. kemudian Yesus turun, kemudian kita itu diangkat ke surga, Hmm. ada perjamuan kawin di sana, tetapi sementara di bumi mengalami masa aniaya besar. Nah, Hmm. masa aniaya itu dibagi dua. Hmm. Jadi
ajarannya tuh gereja tidak ikut dalam masa aniaya, itu orang percaya. Oke. Sudah diangkat duluan. Hmm. Nah, masa aniaya itu 7 tahun dibagi 2, aniaya dan aniaya besar. Baru setelah itu Yesus turun bersama dengan orang-orang kudus, kita-kita yang tadinya udah diangkat naik ke surga dan mereka yang mati di dalam Kristus itu turun. Nah, disitulah perang Armageddon, Ya, pertanyaan. baru kerajaan 1000 tahun. Pertanyaannya, aniaya dan aniaya besar untuk siapa? Ya, untuk yang ketinggalan, yang aku cerita kemarin itu. Ya, oke, orang ketinggalan. Kita tahu sendiri kalau orang ketinggalan, nih, yang mati dibangkitkan, yang hidup diangkat. Ini nggak jelas. Yang mati dihidup bangkitkan, mati apa? Yang mati apa? Supaya jelas, supaya jelas, Yang mati di dalam Tuhan. yang mati, ada Yang 3 macam mati di dalam apa aja? Baca coba. Wahyu 20 ayat 4. 4. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali. Jelas nggak nih? Yang hidup kembali, jelas nggak siapa aja orangnya? Yaitu tadi yang telah Kesaksian. dipenggal kepalanya. Ya, maksudnya ini kan disebutkan hidup kembali nih. Ya, Kalimat hidup kembali. Nah, kita mau tahu syarat-syarat hidup kembali ini apa? Nomor 1, kesaksian tentang Yesus, betul? ya. Artinya kesaksian tentang Yesus apa? Yang mengikuti perintah Tuhan. Kesaksian tentang Yesus artinya kita punya kesaksian Kristus, bukan? Ya, Kesaksian tentang kita punya kesaksian Kristus artinya hidup kita seperti Kristus, bukan? ya, Kita hidup seperti Kristus ini. Nomor 1. Kesaksian tentang Kristus bukan berarti kita bersaksi khotbah, bukan. Kesaksian itu hidup kita yang hidupnya seperti Kristus. Betul? Setuju nggak Mas ini? ya, setuju. Nomor 2, karena firman Allah. Titik 2, yang tidak menyembah binatang dan patungnya. Ada 2 macam. Ini perjanjian lama, ini perjanjian baru, kesaksian tentang Kristus. Perjanjian lama, semuanya nggak ada Kristus, yang adalah firman Allah. Tapi dari zaman sekarang kita hidup dengan firman Allah juga, peraturan-peraturannya. Kita tidak menyembah binatang itu. Tidak menyembah binatang itu artinya kita tidak berbuat jahat. Kalau kita berbuat jahat, kita menyembah dia. Kalau kita berbuat baik, kita menyembah Allah, bukan? Ya, Dan tidak menerima tanda pada dahi dan tangan mereka. Dan kita tahu tanda di dahi dan tangan itu di akhir zaman artinya firman Allah dan firman setan. Cuma ada 2 itu aja. Betul? Jadi untuk bisa diangkat, kita harus hidup dengan peraturan Tuhan dan punya kesaksian hidup mengenai Kristus, betul? Supaya gambar ini jelas. ya, Jadi gambar ini dikatakan yang mati di dalam Kristus, yang hidup seperti Kristus menuruti perintah-perintahnya Allah akan dibangkitkan. Dan yang hidup akan diangkat. Yang hidup apa? hidup seperti Kristus. Yang hidup seperti Kristus. Ada nggak pertanyaannya, jawabannya? Ada. 1 Tesalonika 4, betul? Dikatakan, sebab pada waktu diberi, yaitu pada waktu penghulu melati berseru, Tuhan sendiri turun dari sorga, mereka yang mati dalam Kristus akan bangkit lebih dahulu. Sama nggak dengan Wahyu 20 tadi? Iya, Mati sama. dalam Kristus. Mati hidup seperti Kristus, betul? Ya, Sesudah itu kita yang hidup dalam Kristus, yang masih tinggal, akan diangkat bersama. Jadi artinya, jelas-jelas kita ini yang hidup dalam Kristus tidak mengalami kematian. iya, Langsung diangkat, betul? betul. Jadi, jelas. Yang mati di dalam Kristus dan hidup di dalam Kristus yang akan diangkat, betul?
Iya. Nah, pertanyaannya, itu orang-orang yang hidup dalam Kristus, hidupnya benar, udah diangkat semua. Ini aniaya buat orang-orang yang ketinggalan katanya. Jadi kalau orang-orang yang ketinggalan ini, artinya orang ini hidup dalam Kristus nggak? Enggak. Tidak. Tidak. Kalau orang yang tidak hidup dalam Kristus, penjahat bukan? Jahat, pendosa. Penjahat. Sama nggak dengan orang yang bukan yang bukan Kristen? Apa bedanya? Penjahat juga. Bedanya apa? Saya kenal Yesus, yang satu nggak kenal Yesus. Ada juga yang Iya. nggak yang kenal Yesus tapi memang mau jahat. Saya tahu Yesus siapa, tapi saya anak setan. Mau ngomong apa? Kayak sekarang gereja-gereja setan di Amerika. Mereka tahu Yesus nggak? Tahu, dari kecil mereka belajar siapa Yesus. Tapi mereka nggak mau menerima. Sekarang ada orang Kristen ke gereja tiap hari, tapi hidupnya jahat. Beda nggak sama gereja setan? Sama nggak? Sama. Sama. Pertanyaannya, kalau mereka pengikut-pengikut setan, orang yang tidak melakukan apa yang diperintahkan Kristus, mereka anak setan, betul? Iya. Gimana dua, anak Tuhan atau anak setan? Betul nggak? Betul. Pertanyaannya, yang diangkat anak setan atau anak Tuhan? Anak Tuhan. Yang ditinggal anak setan, anak Tuhan? Setan. Anak setan. Anak anak Sekarang hantu. aniaya dan aniaya besar, anak setan semua. Gimana? Aniaya Iya, untuk nggak anak setan tahu. gimana? Ya nggak tahu, makanya ini tanya, Nggak. kan aneh. Ya bukan, ya menurut kamu aneh karena kamu sudah belajar. Saya bukan aneh lagi, bingung. Kalau semuanya sudah diangkat, ini buat siapa? 7 tahun. Buat Ya, siapa? supaya mereka bertobat. Katanya begitu. Nggak tahu sekarang yang betul gimana. Oke, kita balik sekarang. Aniaya ini rapture kita buang. Dari Kristus sampai penganiayaan. Karena kita belajar di materai, akan ada penganiayaan besar, betul? Ya. Kita masuk di dalamnya, ya, penganiayaan ini. Nah, di zamannya Yesus, pada Yesus datang kedua kali, sebelum Yesus datang kedua kali, tepat sebelum Yesus datang kedua kali, ada orang yang dimateraikan. Yang kemarin kita belajar, betul? Nih, Tua-tua. bukan, kita lihat ya. 6. Para Yesus datang mau, nih Yesus datang nih. Lihat nih ya. Ketika anak domba itu membuka materai ke-6, ini kemarin nih, sesungguhnya terjadi gempa bumi. Jadi Yesus belum datang nih. Untuk dia datang, tanda-tandanya datang dulu nih. Gempa bumi, matahari, wah semua nih lengkap. Lalu ada gempa bumi yang besar yang belum pernah terjadi. Ya kan disebutkan. Karena kedahsyatan ini orang pada takut, ngumpet-ngumpet di gunung. Ya. Runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap dia yang duduk di atas tahta, terhadap murka anak domba. Para takut. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka. Ini penganiayaannya. Siapa yang dapat bertahan? Siapa yang dapat bertahan? Ini persis dengan apa yang dikatakan Yoel. Katakan, ya lihat nih. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang. Sebab hari itu sudah dekat. Tuhan sudah datang belum? Kalau sebab hari Tuhan datang, hari itu sudah dekat, Tuhannya sudah datang belum? Belum. Belum. Suatu hari gelap gulita matahari bulan bintang kagak ada sinarnya. Kelam kabut, suatu hari berawan dan kala pekat seperti fajar, gunung-gunung terbentang suatu bangsa yang banyak kuat. Tidak akan ada lagi sudah itu turun-temurun pada masa yang akan datang. Di depannya api memakan habis, di belakangnya nyala api berkorban. Tanah di depannya seperti Taman Eden, tapi belakangnya padang gurun tandus, bla bla bla. Nih, terus. Ya. Mana tuh? Di depannya bumi gemetar, langit bergoncang, matahari bulan gelap, bintang-bintang kehilangan cahayanya. Dan Tuhan mendengarkan suaranya di depan para tentaranya. Pasukannya sangat banyak, pelaksananya. Jadi Tuhan sebelum dia datang, Tuhan kasih lihat suaranya, tentaranya semua. Jadi gini, kalau kita coba bayang-bayangin,
Ini Tuhan ada di langit. Wah, gempa bumi sekarang. Manusia, waduh, siapa yang bisa bertahan dengan kedahsyatan ini? Disebutkan di sini. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan. Siapa yang dapat menahannya? Sama. Siapa yang dapat bertahan? Nih, orang-orang yang dimateraikan. Janganlah merusak bumi, laut, dan pohon. Ini yang merusakkan ini siapa? Lihat, 4 malaikat berdiri di 4 penjuru bumi. Betul nggak? Betul nggak nih? Ya. Bentar ya. Padahal tentang Yoel itu waktu itu hanya untuk menunjukkan kehancuran Israel ya. Ya, tapi bisa juga menjadi penubuatan akhir zaman, betul? Karena sama tertulis di Wahyu 7 dan 6. Keempat angin bumi. Ada angin. Jadi ada 4 angin yang menahan. Ya. Ada 7 malaikat. Ingat 7 malaikat Tuhan? Betul nggak? Ingat nggak 7 malaikat Tuhan? Ketujuh roh Allah. Ingat nggak? Ya, Nih. Hah? iya yang dikirim ke 7 jemaat. Ya, itulah 7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi, betul? Ya. Wahyu 5 ayat. Ya, ini malaikat ini bisa jadi roh Allah sendiri yang menahan 4 penjuru bumi. Nah, kita lihat mungkin malaikat juga ya. Lihat. Lalu aku melihat malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ini termasuk malaikat ini nggak? Yang 4. Kalau ada malaikat lain. Iya. Bukan. Dikatakan aku melihat 4 malaikat ke 4 penjuru bumi. Lalu aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Oh, ya. Berarti ada 5 Ya. malaikat di sini nongkrong, betul nggak? Ya. Ya kan? Jadi kemungkinan besar ini 7 malaikat, ya kan? Atau 7 roh Allah. Nah, ini ada menahan keempat angin bumi. Angin ini apa artinya angin kan gitu? Betul nggak? Angin itu bisa berhubungan dengan roh Allah, bisa berhubungan dengan Roh Kudus, bisa berhubungan dengan kekuatan Tuhan. Betul nggak? Contoh, kekuatan Tuhan. Kejadian berapa? 8, air bah. Ya kan? Allah membuat apa? Angin menghembus melalui bumi hingga air itu turun, betul? Ya. Lalu ada lagi Keluaran 11. Dikatakan bilangan. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan. Di bawahnya burung-burung puyuh sebelah. Ya. Bisa juga menjadi judgment atau destruction. Ya. Contohnya misalnya Keluaran, ya, waktu Firaun, ya, dikatakan Allah membelah laut dengan perantaran angin timur. Lihat dong, Wahyu 7. 4 angin bumi. Keempat mata angin. Utara, barat, timur. Dan angin itu bisa dikategorikan dengan masalah-masalah dunia. Ya, masalah-masalah dunia. Masalah-masalah dunia akan dihancurkan oleh keempat mata angin ini. Ya. Tadi yang di Keluaran ayat berapa, Pak? Bisa Yang mana? diulang lagi. Keluaran jadi Di Keluaran mengenai 14. angin ya. Iya, yang Tuhan Oh, membelah laut kan pakai angin oh itu. iya. 14:21. Ya, macam-macam ya. Jadi
Siapa yang bisa bertahan? Yang bisa bertahan 144.000 orang. Kedahsyatan Tuhan. Oke. Jadi orang-orang yang eh, kemungkinan besar nih 1 Tesalonika 4. Mana tadi 1 Tesalonika 4? Oh, dikatakan kita yang masih hidup, siapa yang hidup? Kesusahan besar ini, ya, dikatakan tidak ada satu orang pun yang bisa hidup. Kalau waktunya tidak apa? Dipersingkat ya, Lus. Maka semua yang ada mati semua. Tapi dikatakan 144.000 ini adalah orang yang menang, dikatakan. Nah, tuh. Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Betul? Ya. Terus, nih, mereka telah mencuci jubah mereka, membuatnya putih di dalam darah anak domba. Ya. Karena mereka berdiri di hadapan tata Allah melayani dia sama. Nih. Ini, mereka nih orang menang. Keluar dari kesusahan besar. Jadi orang-orang yang tahan dalam kesusahan besar. Ya. Jadi sebelum ditumpahkan, nih, ditumpahkan angin ini, dia bilang jangan rusakin dulu semuanya nih. Sebelum kita memantaikan hamba-hamba Allah 144.000 orang. Artinya nanti ada gempa bumi, ada ini, ada ono segala macam di bumi ini. Siapa yang bisa bertahan? Nggak ada. 144.000 orang ini yang bertahan. Jelas nggak nih? Jelas. Sebelum kedatangan Tuhan. Dan ini terbukti di dalam buku Wahyu berapa? 14 kalau nggak salah. 14 dikatakan bersama-sama dengan dia 144.000 orang yang dahi mereka tertulis namanya dan bapaknya. Ya. Mereka menyanyikan lagu, nyanyian yang cuma tahu 144.000 orang. Karakternya apa mereka? Mereka adalah orang yang tidak mencermarkan dirinya dengan perempuan. Mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban sulung bagi anak Allah dan bagi anak domba. Ya. Dan dalam mulut mereka tidak dapat dusta dan mereka tidak bercerai. Jadi orang-orang seperti ini yang bertahan atas kedahsyatan Tuhan. Ya. Jadi kalau mau dilihat kesusahan Itu besar, bukan simbol. 144 itu bukan simbol. kan? Berapa, mewakili apa. Ya sekarang kita Benar-benar tanya. exact Ya kita tanya nih, jumlah. Wahyu 7. Dikatakan 144.000 yang telah dimerdekakan itu dari semua suku, disebut dari semua suku keturunan Ismail, betul? Ya, Betul ya? Lihat nih. Apakah mereka orang Israel? Israel ya. Kita baca selanjutnya. Kemudian daripada itu, ini 144.000 orang, dia lihat apa? Sungguh satu kumpulan besar banyak orang, 144.000, betul? Hmm. Yang tidak dapat terhitung banyaknya. Dia nggak bisa hitung, karena dia cuma dengar. Aku mendengar jumlah mereka. Dia nggak bisa hitung, dia cuma jumlah, oh ada 144.000. Lalu orang tiba-tiba datang banyak, dia lihat. Ini mendengar sama melihat beda ini. Betul nggak? Sekarang kamu nih, Lucy, dengar nih, kok Hendrik akan bawa 144.000 orang ke rumah saya. Kedengarannya sedikit, karena jumlah manusia jutaan. Tapi kalau 144.000 orang datang ke rumah Lucy, banyak orang. Ya, banyak sekali. Banyak sekali. Makanya yang dilihat, banyak sekali orang. Itu bicara tentang 144.000 orang. Maka dia bilang, dia lihat sekarang. Aku melihat. Dia cuma dengar jumlahnya, sekarang lihat orangnya. Banyak.
Disebut dari apa nih? Dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Nah ini. Apakah ini disebut orang Israel? Iya, Tapi di sini sebut dari segala. Segala bangsa. segala bangsa, Ya. suku, Artinya Campuran bukan jadinya Pak ya. campur, bukan bahasa. orang Israel. Berarti campur. Artinya ini Israel secara apa? Secara rohani. Secara rohani. Ya. Dari suku Yehuda 12.000, suku Ruben. Ini sifat. Yehuda, Ruben, Gad, Aser. Ini semua sifat. Ada 12 sifat. Kita dulu belajar ada 5 sifat kan? 5 apa 6 sifat. Ternyata ada 12 sifat. Yehuda, Ruben ini semua siapa aja. Sifat-sifatnya. Orang-orangnya. Ya. Tapi yang pasti, mereka ada orang memakai jubah putih, memegang daun-daunan. Dan di sini dikatakan di bawah, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Mereka mencuci jubah mereka, mereka membuatnya putih. Ini. Mereka adalah orang-orang yang menang. Ini 144.000 orang. Mereka yang menang. Ya, itu di Wahyu 7. Jadi Mungkin 144.000 yang orang. dimaksud dari itu, mungkin yang dimaksud keluar dari masa kesusahan besar yang 7 tahun itu yang ini. Ya iya. Gambarnya tadi itu. Ya sekarang pertanyaannya, kan kita mau pertanyaannya adalah, ini yang Tapi masuk sini ini kita kan semua bukan? iya. Yang di akhir sini 144.000 orang nih yang dari sini terakhir nih. Mm-mm. Kemungkinan besar kita mati semua. Kemungkinan besar kita mati semua, kemungkinan besar. Kalau bisa hidup, ya puji Tuhan. Tapi yang pasti 144.000 orang ini hidup. Hidup. Karena dia bisa bertahan. Betul? Baru diangkat sama Tuhan. Jadi pengangkatan ini ada di sini. Kalau nggak ada, kalau semuanya sudah diangkat, ini buat siapa aniayanya? Namanya juga antikris. Masa antikris apa menganiaya orang-orang bukan bukan Kristen? Nggak masuk akal. Nah, sampai di sini pengangkatan di rapture baru kerajaan 1.000 tahun. Nah, di sini waktu Yesus datang semua diangkat, yang mati di sini nih orang-orang jahat dibangkitkan nggak? Bangkit kan? Enggak, tertulis loh. Hah? Enggak. Oh, Tidak yang bangkit. kalau tidak dibangkitkan terus mereka tapi tetap ke neraka kan? Bentar, kan disebutin kamu baca nih. Setelah 1.000 tahun, tetapi Tapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit. Oh, tidak bangkit sebelum ya berakhir masa yang 1000 kalau dia bilang tahun. tidak bangkit sebelum masa berakhir 1.000 tahun, setelah 1.000 tahun bangkit nggak? Iya, Bangkit. Mesti tahu bahasanya. Jadi pada tahun 1.000 tahun ini yang mati di sini nih penjahat-penjahat dibangkit nggak? enggak. Nggak bangkit, Bangkit. nggak bangkit. Waktu mereka mati, waktu Yesus naik, ada apa di sini? Ada cerita apa? Sebelum kerjaan 1.000 tahun, ada cerita apa? Penganiayaan. Nih, Yesus turun nih, bangkitin orang. Nah, setelah Yesus turun, kita masuk kerajaan 1.000 tahun. Sebelum masuk dalam kerjaan 1.000 tahun, ada satu cerita. Apa? Nih, baca Pak. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Terus, Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1.000 tahun lamanya. nah waktu setan diikat ini, posisinya ada di mana? Di sini atau di sini? Atau tengah-tengah? Tentu di sini, betul? Ya, Di sini. Belum Waktu tentu Yesus tahu. turun, ngangkat orang semua, setan diikat, betul? ya. Masuk kerajaan 1.000 tahun. Pertanyaannya, kerajaan 1.000 tahun ini ada di mana?
di surga. Ada yang bilang di bumi nggak? Ada banyak, lebih banyak mengatakan di bumi. Ini di surga. Jelas-jelas. Karena tulisannya apa? Dan Yesus turun naik lagi ke surga. Kok Yesus turun lagi dari surga? Lah tadi turun bersama orang kudusnya. Nanti pelan-pelan. Pertanyaannya sekarang tuh Oh, Tuhan turun belum. ada di angkasa. Oh, Betul? ini yang masih di angkasa ya. Loh Yang iya dong, dirubah ini kan itu Tuhan loh. rapture nih. Betul nggak rapture? Diangkat ke Ya, atas kan? ya. Waktu diangkat ke atas dibilangnya apa? Coba baca nih. Mereka yang mati dulu diangkat. Di, mana Terus? sih? Kemudian yang masih hidup diubah. Hah? Memerintah sebagai raja bersama dengan itu selama 1000 tahun. Di mana? Teksnya nggak muncul loh kok. Ah, nggak muncul. Muncul. Nggak muncul. Oh, Nggak. sorry, sorry, sorry. Nah, ini udah ya. Baca nih. Wahyu 20 ayat 4, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja sama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Iya, di mana? Mari kita lihat di mana. Baca ya. Baca nih. 1 Tesalonika 4 ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan bersama-sama, selamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ini selama-lamanya loh. Di mana? Di mana? Surga. Surga. Ini yang mati dalam Kristus, lalu kita yang hidup diangkat bersama dengan mereka. Mereka ini orang yang mati dalam Kristus, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan bersama-sama Tuhan selama-lamanya. Dan di sini Wahyu mengatakan kita akan hidup sebagai raja 1000 tahun. Artinya 1000 tahun ini ada di mana? Surga. Surga kan? Betul? Dan kalau kita baca lagi ayat 21, langit dan baru yang lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab nih, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama berlalu dan laut tidak ada lagi. Ya, kita lihat. Ini semua orang dimasukin penjara, masukin ke dalam lautan api. Lompat lagi nih, ya. Kota yang kudus, ya, menghapus segala macam. Ia duduk di atas satu berlihatlah, aku menjadikan selalu baru. Terus kan Kok akan langit langit barunya muncul baru kemudian, Pak? Kenapa enggak sebelumnya dimunculkan, Pak ya? kenapa? Langit baru, bumi baru kok baru muncul setelah kejadian itu. Kok enggak lebih dulu dipersiapkan gitu loh maksud saya. Dalam penulisannya itu. Ya. Kita lihat ya. Jadi barang siapa menang, dia akan memperoleh semuanya ini. Aku akan menjadi Allahnya, dia akan menjadi anakku ya. Ini kuncinya barang siapa menang. Pertanyaannya, barang siapa menang ada di mana? Dia akan, Wahyu. dia akan memperoleh semuanya ini. Ini nih. Oh, ya. Jadi ceritanya adalah ini 1000 tahun ada di atas, betul? Ya. Setelah 1000 tahun apa? Kurang kok ngakok. Setelah 1000 tahun apa? Ini perang Armageddon di sini. Perang apa? Bukan perang. Setan dilepas, betul? Setan dilepas. Ya. Dikatakan
Setelah masa 1000 tahun, iblis dilepas. Ini di mana tulisan iblis dilepas? Langsung pengadilan. Setelah 1000 tahun iblis dilepas. Kebangkitan orang di luar Tuhan. Oh ini nih, perang Magog dan Magog, kebangkitan orang di luar Tuhan, betul nggak? Betul nggak nih? Ya tadi yang itu mati itu kan bangkitnya di situ. Enggak, kebangkitan orang di luar Tuhan katanya nih. Yang tadi Nah, ini yang ada di sini nih, yang iblis dilepas itu disebut kebangkitan ya orang di luar Wahyu Tuhan, betul nggak? 20 ayat 5, penjahat-penjahat yang mati tidak bangkit. Ya, Wahyu artinya gini nih. 20. Nggak, kita baca baik-baik ini. Disebutkan kebangkitan orang-orang di luar Tuhan kan? Ya, Di sini ada nggak orang-orang di dalam Tuhan? nggak ada. Semua orang dalam Tuhan ada di sini semua. Tapi kalau menurut catatan ini, ada nggak orang-orang di luar di dalam Tuhan di sini? Nggak ada. Nggak ada. Kan cemain ini gambarnya ini Ya tadi. sekarang nih orang kalau nggak ada, kalau orang yang ketinggalan, kan nggak masuk akal. Oh, gitu ya. Iya dong, disebutnya orang di luar Tuhan Iya, ya, iya. semuanya di luar Tuhan di sini. Iya, ya, karena mungkin masih berpikir bahwa ada yang bertobat di situ gitu loh. Dulu saya mikirnya juga gitu, kamu walaupun Roh Kudus diangkat, tapi sekarang kamu harus berusaha sendiri. Ternyata ada yang berhasil mempertahankan iman gitu loh. Ya Tapi kalau pertanyaannya dari gimana caranya penjelasan, kalau Roh Kudus nggak ada? iya, kalau dari penjelasan Ko Hendrik tuh ya masuk akal juga. Artinya ya itu tadilah kalau kamu masa nggak punya Roh Kudus kamu bisa bertahan dan yang ketinggalan memang kan pendosa semua, bukan Nah yang ini hidupnya dalam Kristus. ini orang berdosa semua di sini. Kalau menurut catatan ini orang berdosa semua, nyemplung dibangkitin di sini. Kan ini kan jadi bertantangan ini ngomongan dua ini. Ya. Nggak ada tulisan orang yang nggak ada di tulisan orang yang diselamatkan di sini. Nggak ada. Namanya kebangkitan orang di luar Tuhan kok disebutnya. Betul nggak? Iya, Nggak ada yang namanya orang yang ketinggalan bertobat. Nggak ada tulisannya. ketinggalan bertobat. Ya. Tapi di dalam sini, dari Adam sampai kemari, ada nggak orang-orang yang apa namanya? Orang-orang yang tidak dibangkitkan. Ada nggak? Ada ndak orang-orang yang tidak dibangkitkan? Maksudnya dari sini, dari Adam sampai kepada kebangkitan yang ini nih, ada nggak orang-orang yang hidupnya benar tapi tidak dibangkitkan? Ada. Ada nggak? Ya nggak ada ya, semuanya ya harusnya kalau hidupnya benar ya dibangkitkan ya. Enggak, Harusnya loh, enggak. kalau hidupnya benar. Yang percaya Yesus saja yang dibangkitkan, yang kenal Yesus. Tapi yang tidak kenal Yesus Iya, tidak dibangkitkan, mereka akan dihakimi, betul? ya, betul. Betul dihakimi. Nah, ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa kepada 4 penjuru bumi. Gog dan Magog. Ini kalau setan dilepas, ini waktu waktu setan ditangkap, maut ada nggak? Waktu setan ditangkap, Maut ada nggak? maut ada nggak? Ya maut ada. Maut ada tapi nggak berlaku. Bosnya nggak ada. Bosnya di penjara. Bentar saya kencing dulu. Hmm. Masih bingung ya Pak Anfal? Bulat, Masih bingung ya? masih Lu, bulat. Lucia bingung apalagi kita denger aja dulu. Nanti kan diulang-ulang-ulang lama-lama paham. Iya Iya, terus. iya. Sih, Pelan-pelan karena yo, Pak banyak, Anfal itu ya belajar.
Iya, banyak pendapat tentang peta zaman itu. Ada yang begini, ada yang begitu. Jadi Pokoknya harus intinya itu tekun, diulang-ulang. konsisten. Udah, nanti lama-lama ngerti kok. Pelan. Ya, Ci. Iya, Lut Al- ya. ya. Iya, Alhamdulillah. Amin. alhamdulillah. Yang penting, Amin. yang penting ada kemauan. Ya, di mana ada Ini kemauan ada jalan. pasti. Sisihkan waktu. Oh iya itu. Nomor Aduh, satu. Ada pusing tuh. kemauan, banyak banyak kerepotan. Ya, Banyak banyak aktivitas. yang jelas kalau mau ikut Yesus itu banyak rintangan, banyak Iya, halangan. Itu, iya betul sih. iya, Oke, itu Ko Henry. Banyak sekarang kita tantangan. mesti tahu dulu. Waktu Yesus datang kedua kali, habis nggak dunia? Mm-mm. Habis nggak? Mm. Habis itu gimana maksudnya habis? Kita sering baca nih. Baca kamu. Hari Tuhan kan? Katakan. Oke, terus oke. Oh, tetapi hari Tuhan akan datang seperti pencuri, pada waktu itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi akan dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Habis nggak unsur-unsurnya? Habis, Manusianya habis, habis nggak? habis. Habis. Tapi masih akan di sana disebutkan, Pak ya. Mana? Akan lenyap, Mana? tetapi hari Tuhan Pada hari itu, langit akan lenyap. Jadi pada hari Tuhan datang, langitnya akan lenyap. Waktu Tuhan datang, semua habis di bawah. Pasti. iya, Ini kan iya, yang nulis dia bicara tentang masa depan, betul? iya, iya. Jadi, lalu kita baca Wahyu 20. Pertanyaannya, nih yang di sini, dari zaman Adam sampai zaman kebangkitan orang-orang di luar Tuhan ini, di dalamnya ada orang-orang benar nggak? Ada. Harus ada. Harus ada. Orang-orang benar yang di luar Tuhan ada. Ada. Jangan bilang nggak ada. Ini maaf sebentar, Pak. Ini Petrus, Paulus, kok bisa menulis begini? Dari mana dia tahu, Pak ya? Dari mana dia tahu? Kita contohnya Paulus dulu deh, jangan Yesus. Jangan Petrus. Kalau Petrus belajar sama Yesus langsung kan? Iya, Di Matius 24 ingat nggak? iya. Yesus bicara sama murid-muridnya. Nah, Paulus belajar sama siapa? Betul nggak? Mungkin dia belajar di literatur Perjanjian Lama sebelumnya kan, Mari kita orang baca. Farisi. Mari kita Iya. baca dia belajar sama siapa. Hmm. Baca, Pak. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Ya. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Ya, Belajar sama siapa dia? iya, iya, iya. Yesus ya. Hah? Dia belajar langsung. Ini Iya, kalimat penyataan ini. Bukan pernyataan, tapi penyata. Berarti nyata nggak Yesusnya? nyata. Datang nggak Yesusnya? Datang, Datang menampakkan diri nggak? menampakkan diri. Belajar dia langsung. Dan kalimat penyataan Yesus Kristus, penyataan nih, kita baca. Wahyu. Inilah wahyu Yesus Kristus kan? Ya, Kita lihat bahasa Inggrisnya. Apa nih?
the revelation of Jesus Christ. The Yeah. revelation of Jesus Christ, correct? Yeah. Baik, Which God gave into him. Him, ya. Jadi kita lihat nih bahasa him. Inggrisnya. Kita lihat Galatia 12 nih bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesia nggak kaya soalnya. Makanya bingung orang bacanya. Tapi kalau pakai bahasa Inggris sama-sama Inggris, kita lihat. Apa nih? For I neither receive of men, neither was I thought it, but my revelation of Jesus Christ. Yeah. Hah? Yeah, Sama nggak? Sama Wahyu? right. Sama ya? Quite true. Tuh. The revelation of Jesus Christ, which Kalau God gave into him. ini kan Ya, Yohanes. ya, Yohanes diajarin sama Yesus bagaimana akhir ya, zaman. ya. Paulus juga diajarin sama Yesus. The revelation of Jesus Christ. Iya, iya. Jelas ya? Jelas banget. Nah, jadi kita mesti tahu bahwa ada orang-orang di sini yang tidak bangkit nih, yang dikatakan tidak bangkit, Lucy. Orang yang lain yang tidak bangkit, ini kan disebut nih kesaksian tentang Kristus karena firman Allah. Tapi ada orang yang tidak hidup dengan firman Allah, tidak hidup dengan Kristus, tapi hidupnya benar. Tidak kenal Allah, tapi hidupnya benar karena punya peraturan Tuhan di sini, betul? Nurani, Jadi ya. nurani atau disebut Tauratnya Tuhan di hati mereka. Orang-orang di pulau-pulau, orang-orang yang Injil nggak pernah masuk, tapi hidupnya benar. Ada nggak orang kayak gini? Ada. Ada. Masanya dibangkitkan nggak waktu Yesus datang? Bangkitkan. Tidak. Tidak. Itu Karena tidak. Roma 8 jelas mengatakan kita yang di dalam Kristus yang dibangkitkan. Oh, loh. Nah, kalau gitu perjanjian lama gimana? Kan nggak kenal. Itu dia orang-orangnya nongkrong, orang-orang benar. Oh, gitu. Sekarang orang-orang Berarti benar di Israel kan banyak. Yang terkenal kayak Daud, Abraham, itu kenal Tuhan nggak? Kenal. Itu dibangkitkan mereka, pasti. Tapi murid-muridnya, rakyatnya Yang gimana? yang sebelum Nuh, yang waktu hidup zaman Nuh mati semua kecuali keluarga Nuh. Mati semua itu Oh ya. ya hancur, udah selesai mereka. Aduh. Selesai. Karena mereka nggak ada yang baik, satupun nggak ada, disebut jahat semua. Iya, cuma 8 orang selamat. Iya. Nah dari 8 orang ini beranak sampai hari ini, orang-orang benar pasti ada, nggak mungkin nggak ada, cuma nggak tercatat aja, betul? Dan Iya, catatan ini khusus di Israel. Di luar Israel kayak Jerman, Prancis mana ada? Nggak ada. nggak ada. Nggak ada catatannya. Jadi ada orang benar ada. Nah mereka ini tidak dibangkitkan. Betul? Betul nggak? Mereka mati di dalam kebenaran mereka, betul? Itu tadi ya. Hah? Oh, mereka mati. Sampai sini jelas nggak? Benaran. Jadi yang dibangkitkan adalah orang di dalam Kristus karena firman Allah tidak memakai tanda ini. Jelas ya? Ya, jelas yang tidak menyembah. Nah pertanyaannya, orang-orang benar di luar sana yang hidupnya benar nih, tapi tidak kenal Yesus, hidupnya benar, tidak kenal Yesus, dibangkitkan nggak? Tidak dibangkitkan. Nanti dibangkitkannya kapan? Penghakiman. Pada saat iblis dilepas. Oh, kalau dulu kok penghakiman ya? Pada saat iblis Kan dilepas juga waktu saat iblis dilepas, iblis ngapain kerjanya waktu dilepas? menyesatkan. Menyesatkan siapa? Orang-orang percaya. Bangsa-bangsa, betul? Ya. Dari keempat penjuru bumi. Penjuru Artinya bumi. ini orang-orang dibangkitkan kembali. Orang-orang nih, ini bumi udah habis, hangus. Jelas nggak? Bumi hangus nih. Unsur-unsurnya mati semua, orang semua mati semua. Nah sekarang orang-orang dibangkitkan, betul? Betul nggak? Iya. Nah Ayatnya dibangkitkan. gimana tadi ya?
Apa tuh? Iblis dilepaskan, Dan dia menyesatkan. pergi menyesatkan bangsa-bangsa ke 4 penjuru bumi. Mengumpulkan mereka untuk perang, betul? Betul nggak? Oh, Wahyu 20 ayat 8. Ini bacanya mesti lompat-lompat ini. Wahyu ini nggak bisa, oh 18, 19 nyambung, 19 20 nyambung. Nggak. Mundur maju. Jelas nggak? Iya, ya. Nah, waktu dikumpulin berperang, kan disebutkan untuk pergi menyesatkan. Pertanyaannya, orang-orang benar yang dibangkitkan bisa disesatkan nggak? Bisa. Hah? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ya masih bisa ya, kalau pemikiran saya loh. Karena kan masih di bumi. Hmm? Masa nggak bisa? Dipengaruhi gitu kan, disesatkan, Kalau kamu dipengaruhi. mati di dalam dosa kamu, waktu kamu bangkit, kekal nggak dosa Memang, kamu? ya memang sesat. Nggak, waktu kamu mati dalam dosa, ini dalam kejahatan, kamu bangkit lagi, kamu kekal nggak tuh kejahatannya? Kekal. Waktu kamu matinya bener, kekal nggak dia bener? Kekal. Itu aja. Oh, maksudnya itu. Oh, iya, iya, iya. Kalau Ini dibalik gitu kok ya bener ya, tapi waktu kita pikirkan hanya tidak memakai itu tadi kok ya salah jadi bingung. mesti ingat, orang kalau dibangkitkan kembali, sifatnya kekal. Ingat itu, Sudah tubuh kekal ya. kekal. Ya, iya jelas. Jelas. Jadi siapa yang bisa disesatkan? Ya, Orang-orang jahat yang semua, betul? mewakili Ya. orang jahat. Orang-orang jahat. Jadi ada berapa kali kebangkitan, Pak? Kalau ada pertanyaan begitu. Ini yang jadi gini, bukan berapa kali kebangkitan. Kebangkitan itu cuma sekali. Kematian bisa 2 kali, gitu istilahnya. Oh, iya, iya, iya. Kebangkitan cuma sekali. Dibangkitkan, ada yang Bangkitan dibangkitkan, sekali. ada yang belum dibangkitkan. Nah, dibangkitkannya kapan? Di sini dibangkitkannya. Disesatkan oleh si setan. Kumpulin banyak sekali dari zaman Adam sampai sekarang, banyak sekali yang jahat, betul? Banyak seperti pasir di laut. Mereka naik ke seluruh belahan bumi. Naik ini artinya bangkit. Lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus. Ini orang pakai baju kemuliaan bisa naik ke atas. Mau perang lawan Tuhan. Sebelum naik udah dibakar dulu sama Tuhan. Dibakar sini bukan artinya mati. Mereka yang hangus doang. Ya. Menghanguskan Oh, mereka. ya. Bukan Mati dan mati. hidup lagi itu, Pak ya. Menghanguskan itu nggak mati. Iblis dilemparkan ke dalam lautan api, tempat binatang dan sisa siang malam. Nah, di mana penyisaannya di sini? Nah, mereka yang kena hangus masuk dalam apa? Pengadilan. Tuh aku melihat orang-orang mati besar kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Nah, kitab ini dihakimi menurut perbuatan mereka. Betul nggak? Mereka ditangkap ini. Ditaruh sini, laut menyerahkan orang mati, kerajaan maut, lalu dibuang maut dan kemuat maut dilempar dulu. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis. Ini kalau bilang setiap orang namanya tidak ditemukan, ada nggak yang ditemukan? Ada. Ada siapa? Orang-orang benar yang hidupnya. Perbuatannya, betul? Adil nggak Tuhan? Masih kurang jelas? Adil sekali. Adil sekali. Buat apa Yesus turun? Supaya kamu nggak diadilin. Cengli nggak? Fair nggak? Adil. Iya. Oh, berarti kalau orang nggak kenal Yesus itu benar masuk surga juga. Ngapain Yesus turun? Perlu.
Supaya lu yang ngomong nih, yang percaya Yesus, nggak perlu diadilin. Pilih mana, diadilin atau nggak diadilin. Nah, Kedua, bukannya kalau Yesus turun itu kan sudah naik ke atas orang-orang kudus. Jadi memang tidak dicatat lagi dalam kitab. iya, artinya gini, nggak maksudnya ada orang yang ngomong gini, oh gitu Yesus kalau ada pengadilan orang bisa masuk surga lagi, ngapain Yesus turun ke bumi kan gitu tujuannya? Nanti nggak? Yang pertama kali, ngapain Oh Yesus iya. turun? Ngapain Yesus turun? Yesus turun buat supaya kamu jangan diadilin, Oh iya. kan gitu. Supaya kamu nggak diadilin. Kedua, kamu bisa nikmatin memerintah sebagai raja 1000 tahun. Orang-orang benar yang tidak kenal Yesus mati, nikmatin nggak raja 1000 tahun? Tidak. Tidak, Mati. karena mereka nggak Tidak. dibangkitkan. Tapi mereka menerima nggak keselamatan? Nerima. Menerima. Mereka dibangkitkan pada saat Yesus datang kedua kali. Pada Berarti nanti. upah orang benar tuh itu ya. Mereka ada di mana, Pak? Kira-kira, Pak? Di kuburan kah? Ada di mana? Ini kasih lihat ada di mana. Kalau ditanya ada di mana, jawab aja. Biar firman Tuhan yang jawab. Saya bilang, jangan mau saya yang jawab. Kalau saya yang jawab, saya salah. Tapi firman Tuhan yang ngasih tahu. Baca, Pak. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Ada di mana mereka? Jadi ada orang baik, ada orang jahat juga bangkit, Pak ya? Iya dong. Pertanyaannya yang percaya Yesus mana? Mereka yang percaya kepadaku. Ada nggak? Tidak ada. Nggak ada. Ada. Ini yang bangkit yang terakhir itu ya. Iyalah. Yang waktu penghakiman itu ya. Ya, Kota putih. ini. Oh, jadi yang bangkit sendiri dengan secara alami gitu, Pak ya? Juga ini. Mendengar suaranya berarti Tuhan yang bangkitin. Begitu. Kan gitu. Iya. Nah pertanyaannya, yang percaya Yesus mana? Ada tulisannya? Tidak ada, tidak ada. Hah? Ya. Ada di mana Yaitu mereka? yang waktu Yesus datang kedua kali menjemput di awan-awan itu. Iya, karena mereka di atas sudah ditulis di sini baca. Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari maut ke dalam hidup. Nih, Yohanes 5 ayat 24. ada penghakiman? Dan tidak turut dihukum. Ada penghakiman? Tidak. Tidak ada. Roma 8. Dia sudah punya hidup yang kekal langsung. Siapa yang mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku. Ini kan jelas ini. Hah? Dan sungguh saatnya akan tiba. Sudah tiba bahwa orang mati akan mendengar suara anak Allah. Suara siapa anak Allah? Suara Tuhan Yesus. Suara Tuhan Yesus. Domba-dombaku mengenal Aku. suaraku, betul? Suaraku. Mereka mendengarnya. Mendengarnya artinya apa? Mengikuti dia. Mengikuti dia kan? Akan hidup. Jelas di sini. Kenapa di bawah nggak disebut? Karena ini orang-orang yang berbuat baik disebutnya. Adil, Tuhan adil sekali. Dari sini kita bisa tahu betapa adilnya Tuhan kita. Sampai titik penghabisan pun Tuhan kasih kesempatan. Kamu tidak mengenal Tuhan, tapi hidupmu benar. Contohnya siapa? Ayub.
Contohnya siapa lagi? Cornelius. Diterima nggak sama Tuhan? 5. Diterima. Sida-sida Ethiopia tuh juga ya. Iya. Tapi sejauh itu kan dikotbahin, kenal Yesus, akhirnya dibaptis kan. Oh, beda. Oh iya, kalau itu kenal ya. Iya, kalau Cornelius misalnya sebelum sebelum Petrus datang mati, kemana dia? Hmm. Kemana? Ke neraka. Enggak. Ya dibangkitkan itu tadi waktu Nanti dia tahta akan putih dibangkitkan, dia akan dihakimi. Hakimi. Tapi dilihat hakim ini orang bener. Itu yang disebut pengadilan tahta putih itu ya itu. Ya iya, pengadilan terakhir. Hmm. Berarti pengadilan tahta putih sama dengan penghakiman ya. Iya. Jadi dia gambar ini membingungkan. Ini nggak apa-apa ini di-share seperti ini. Maaf loh, karena ada tulisannya. Ya, nggak masalah buat saya karena apa? Supaya kita jelas ada orang ngajarin model begini. Aku bisa Nah, di setelah setelah adanya orang-orang ini semua, nah orang-orang yang menang ini semua dikasih apa? Dikasih langit yang baru dan bumi yang baru, bukan? Karena di sini disebutkan siapa menang, dia akan memperoleh semuanya ini, ya kan? Tuh. Eh, kotak yang bersama dengan ya temboknya begini bla 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 lengkap. Ya. Tapi orang-orang yang percaya Yesus sudah ada di dalam kerajaan Allah. Nah, di dalam kerajaan Allah, lalu Tuhan memberikan bumi yang baru dan langit dan baru. Di sana Tuhan memerintah. Ya, jelas nggak tuh? Lucy jelas nggak? jelas jelas. Ini makanya saya Pak kalau lihat gambar ini ya kalau saya bilang sih buatan apa? Buatan buatan orang Amerika, Iya, memang kiblatnya ke sana. buatan orang Amerika lalu dibikin ke bahasa Indonesia. Dari gambar-gambarnya ini kelihatan nih gambar-gambar orang Amerika punya gambar. Ya. Para para apa namanya bilangnya yang ahli-ahli apa akhir zaman tuh siapa? Orang apa namanya? Nama ilmu pengetahuannya. Ya. Pak Hendrik pernah dengar kitab Ethiopia, Pak? Bukan kitab Ethiopia, kitab yang ditulis dalam bahasa Ethiopia, Iya. yang Oh, disebut begitu Alkitab ya. yang paling tua dibilangnya. Oh, bagaimana itu, Pak? Ya, ya kenapa? Nggak masalah. Jadi Ada juga kitab Henok gitu, Pak ya. hmm, ya kitab-kitab lah semuanya. Saya membayangkan orang yang mempelajari kitab Henok apakah juga mengimani Yesus atau bagaimana gitu. Kitab Henok itu buatan manusia, Pak. Buatan manusia yang eh, kalau kita dengar ceritanya itu dengan terutama di cerita Nuh berbeda. Gak apa-apa lah Pak, yang penting kitab Henok ngomongin apa, kita mau tahu dulu. Apakah kita baca buku kitab Henok, kita jadi nggak percaya Tuhan, atau jadi percaya Tuhan gitu aja. Kalau kita bacanya benar, misalnya kalau kita baca, lalu
kita semakin mengenal Tuhan, ya silakan jadi firman Tuhan kan. Kalau membaca meragukan Tuhan, ya udah, kita tahu itu buatan siapa. Setiap buku, setiap kitab yang meragukan Tuhan, meragukan adanya Tuhan, meragukan kedahsyatannya Tuhan, itu buatan siapa? Betul. Setan. Dan ada lagi yang lain. Setan disebut pendusta, bapak dari segala dusta. Itu yang seperti Pak Hendrik katakan, Martin Luther yang mau menghapus beberapa kitab itu termasuk Yakobus Pak ya, Yakobus sama Wahyu Pak ya, dan Ibrani. Bukan Wahyu, Yakobus, Ibrani, Ya, Yudas. Ibrani, Yudas. Hmm. Wahyu tetap dipertahankan ya. Oh iya. Dia mau menghapus 3 buku itu. Kenapa? Kenapa dia mau hapus buku buku apa? Buku Yakobus. Kenapa? Oh nggak kenapa? Nah, Hah? Ini. Nih, baca Pak. sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan. Perbuatan adalah mati. Tuh. Iman tanpa perbuatan, Adalah mati. ya. Sedangkan kita, Martin Luther ngajarin apa? Kita disamakan oleh iman toh. Iman Yakobus, saja. Yakobus bilang iman tanpa perbuatan mati. Mau dihapus ini. Ini ada bilang nih, tubuh tanpa roh adalah mati. Berarti tubuh ada roh dong. Ntar dulu, tubuh tanpa roh apa? Lu sih. Roh Kudus Roh Kudus. Kalau kita tubuh kita tanpa Roh Kudus, matinya secara mati yang sekarang atau mati yang akan datang? nanti akan Akan datang. datang. Akan datang. Gampang sekali. Tubuh tanpa Roh Kudus mati pasti. Tapi tubuh ada Roh Kudus maupun ada Roh Kudus atau nggak ada Roh Kudus mati secara jasmani udah pasti mati. Betul? Ya. Iya. Tapi Sampai kalau tanpa mereka Roh Kudus ini mati yang akan datang. sampai yang saya sering dengar Pak ya. Perbedaan manusia dengan binatang. Kalau binatang itu katanya tidak punya roh, sedangkan kita punya roh. Sampai gitu dia mengatakan. Membandingkan ya, antara manusia dan binatang. Nampaknya kelihatan benar, Pak ya. Hah? Benar, nampaknya. Nanti kalau dikasih ayatnya bingung. Karena orang ngomong nggak bertanggung jawab. Bener-bener nggak bertanggung jawab. Baca Pak. Karena nasib semua manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka. Sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama. Dan manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang. Karena segala sesuatu adalah sia-sia. Ini apa nih? Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama. Kalau manusia dihembuskan nafas, lalu punya hidup, lalu punya roh, sedangkan binatang disebut punya nafas yang sama, punya roh dong. Enggak. Iya.
Lalu dibilang kita dibentuk dari debu dan tanah. Betul? Ya, Hanya kita satu-satunya yang dibentuk Tuhan dari debu dan tanah. Betul? Baca ini. kedua-duanya menuju ke satu tempat. Kedua-duanya menjadi dari debu dan kedua-duanya kembali kepada debu. Tuh. Artinya binatang dibuat dari apa? Debu juga kan? Sama seperti kita. Shalom Bu Mikal. Ya, Jadi ya, kalau dibilang, oh perbedaan manusia dengan binatang. Manusia punya roh, binatang nggak punya roh. Lah ini, karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka, sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Jadi manusia sama binatang sama disebut. Tapi orang sama-sama juga debu, Pak ya. sama-sama Sama-sama juga dari dari debu, kedua-duanya terjadi dari debu juga, sama. ya, Tapi pertanyaannya, katanya manusia punya roh, binatang nggak punya roh. Lah, hmm, kedua-duanya punya napas yang sama. hmm, Sedangkan manusia dihembuskan napas oleh Tuhan, hmm, napasnya Tuhan juga sama katanya. Kalau manusia dihembuskan napas, binatang dihembuskan napas, manusia punya roh, ya binatang harusnya punya roh dong. Betul? ya. Ini loh. Makanya bilang, manusia nggak punya roh. Manusia sama binatang sama. Sama-sama punya napas yang sama. Napas yang diberikan Tuhan kepada kita, Tuhan memberikan kepada binatang. Sama. Kalau Tuhan memberikan kita napas, napas hidup dikatakan, lalu diubah orang Kristen, diubah oleh doktrin, jadi roh, binatang juga harus punya roh dong. Kalau dikasih ayat, wah gini lagu orang ngeyel. Ngomong apa yang Tuhan tulis, bukan apa yang saya Ta- maunya saya. Tapi yang menghembuskan nafas itu kan hanya kepada manusia, Pak. Binatang kan tidak kan? Ya, Ya ya. binatang nggak dikasih dihembuskan napas. Jadi artinya napas dari mana? Kalau tidak ada yang menghembuskan, begitu Jadi itu, Pak pertanyaan ya. napas dari mana? Disebut napas yang sama. Hmm. Ini. Kenapa lembaga Alkitab Indonesia tidak menulis roh? Makanya kebingungan. Entar roh kecil, entar roh besar, entar napas, entar ini, entar ono. Gitu. Pertanyaannya, apa perbedaan manusia dengan binatang? Apa perbedaannya? Tidak, sama-sama punya akal juga, Pak ya. Hmm? Seperti anjing itu punya akal. Ya semua punya akal, cuma bedanya apa? Kita lihat bedanya. Nomor satu, yang dibangkitkan manusia atau binatang? Manusia. Manusia, karena manusia lebih berharga daripada semua ciptaan ciptaan Tuhan. Lalu, itu Ya, bedanya manusia dengan binatang. Kita dibangkitkan. Lalu, ada lagi. Apa bedanya? Mana? Daniel, siapa? Nebukadnezar, betul? Eh, nih, Nebukadnezar. Dia ditinggikan, dia direndahkan. Gimana cara tinggiinnya? Gimana rendahinnya? Hah? Baca nih, Pak. pada saat itu juga terlaksanalah terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu dan tubuhnya basah oleh embun dari langit sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali dan kukunya seperti kuku burung. Jadi apa dia?
Ya, seperti binatang. Jadi binatang, bukan seperti binatang, jadi binatang. Dihalau dari antara manusia, dia bukan manusia lagi, jadi binatang. Ah, Makannya apa? Makan ya. rumput. Ya, mereka manusia jadi binatang. Apa yang diambil sama Tuhan? Baca. Tapi tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar mengadakan menengadah ke langit dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Apa? Lalu aku, ya, Apa akal nih? budi, akal Akal budi. budi. Ini yang membuat manusia pun jadi bisa pun jadi manusia sama binatang. Bedanya binatang nggak punya akal budi. Hmm. Apa itu akal budi? Kita lihat bahasa Inggrisnya apa. Orang kan bingung kayak apa. Bahasa Inggris kan kaya. Kita tahu apa itu akal budi. Lift up my eyes and my understanding. Pengertian. Understanding. Pengertian. Binatang mana ada pengertian. Akal budi nggak ada. Ya, Kalau ada dia bisa bikin mobil. Betul? ya, Pengetahuan, hikmat. pola pikir. Mikir binatang bisa. Binatang memikir makan, defense, makan defense, makan defense itu aja. Kalau anjing bisa baik karena ada apa bilangnya ya? Ada pelatihan, Insting. insting. Ya. Bukan berarti dia nggak punya akal, dia punya akal juga. Dia bisa berbuat baik. Cuma saja dia nggak punya pengetahuan seperti kita. Pola pikir kita beda. Kita bisa bikin mobil, bisa bikin komputer segala macam bisa. Binatang nggak bisa. Kenapa? Karena kita serupa dengan gambar Allah. Gambarnya Kita diberikan sempurna, Pak, ya. pemikirannya. Jadi manusia memang gak ada rohnya. Jelas itu. Yang punya apa? Napas hidup. Binatang punya napas yang sama dengan manusia. Pengkhotbah. Itu jelas banget. Kalau dikatakan binatang punya napas yang sama, berarti binatang punya roh dong. Enggak, manusia nggak, binatang nggak punya roh. Ya terserah deh. Kan firman Tuhan yang ngasih tahu. Kalau you nggak mau terima bahwa binatang punya napas yang sama, artinya kalau binatang nggak punya roh, manusia juga nggak punya. Benar-benar nggak punya. Jelas ya? Bu Mika ada pertanyaan, Bu Mika? Tadi Ibu Mika bertanya. Oh, tadi sudah jelasin ya. Ibu Mika undang pendetanya Ibu Mika supaya kita belajar sama-sama. Ada pertanyaan yang lain? Ada nggak pertanyaan yang lain? Lucy ada pertanyaan? Shalom Alim, ada pertanyaan? Ya, nih. Nasib manusia sama dengan nasib binatang. Nasib sama menimpa mereka. Satu mati, yang lain juga mati. Kedua-duanya punya napas yang sama. Kalau punya punya napas yang sama, berarti punya roh. Dikatakan, siapakah yang dapat mengetahui apakah napas manusia naik ke atas atau napas binatang turun ke bumi? Kenapa nggak sebut roh? Kenapa sebut napas? Yang naik ke atas. Ya, betul nggak? Betul nggak ini? Kenapa nggak tulis roh? Kenapa? Mengapa disebutnya napas? Demikian pula dengan pengkhotbah yang lain. Pengkhotbah berapa? 12. Ayat 7. Debu kembali jadi tanah seperti semula. Roh kembali kepada Allah yang mengaruniakan. Kenapa jadi roh? Di sini bilang, mana tadi? Napas naik ke atas kembali ke Tuhan.
Tapi di sini bilang roh kembali kepada Allah. Maksa bener ini. Ini maksa bener nih penulisan roh. Kalau pakai apa namanya? Pakai bahasa Indonesia yang masa kini, ini jelas-jelas tubuh kita kembali jadi debu, napas kembali kepada Allah, naik ke atas. Ini yang benar. Dipaksa jadi roh. Saya nggak ngerti kenapa dipaksa. Terjemahan baru LAI. Tuh, roh kembali kepada Allah. Lalu dengan ininya lagi, dengan gamblangnya, orang-orang Kristen bilang, tuh ini nggak mau tahu lagi, nggak mau belajar lagi. Arti sebenarnya, terima aja. Ntar dulu bos, belajar mesti bener. Napas diganti roh. Mesti tahu roh itu berasal dari mana. Roh itu buatannya orang Yunani. Yunani itu, Mungkin yang dinamakan Nixmat Kayim itu ya, Pak Edi? hah? Yang dinamakan Nixmat Kayim yang dihembuskan oleh Allah ke manusia. Nisma kain. Nixmat Kayim. Nesama. Yang saya tahu Nesama, bukan Nisma kain. Ya Nisyamah Iya, sama, kenapa Nesama? sama. Itu apa Nisyamah? Nafas. Nesama itu napas hidup kan? Betul nggak? Nesama. Nesama. Kalau roh itu ruah. Dua hal yang berbeda. Napas hidup. Ya. Coba saya lihat di ini Yeskiel. Kalau orang mati itu yang hilang apa? Dari dagingnya itu apa? Roh atau apa? Nyawa apa roh apa? Orang kalau mati yang hilang apa? Mm-mm. Orang kalau mati yang hilang Yang apa? keluar dari tubuhnya itu apa? Napas kan? Nafas Kan jelas. doang. Ya, ini kan kembali napas kembali kepada Allah. Napasnya Roh kembali. itu, Ini kan napas, ha? itu roh. Ruah. Ini roh kan buatan LAI. Kalau buatan yang lain, nih bahasa Indonesia masa kini lebih bagus malah. Kalau Napas yang kehidupan itu kita kembali bahasa kepada aslinya Allah. gimana? Kenapa? Kalau bahasa aslinya, Bahasa aslinya. Mari kita lihat. uh, Pengkhotbah 12. soalnya bingung. Nggak usah bingung. Ini buatan, ini gini loh. Jangan pernah pikir bahasa asli itu, oh bahasa aslinya bahasa Ibrani artinya ini. Ntar dulu. Perubahan-perubahan arti itu udah ribuan tahun. Berubah banyak. Ya, bentar. Pengkhotbah Ecclesiastes. Nah, roh. Disebut ruah. Ya, ruah. Atau ruah ini macam-macam. Ruah ini bisa juga angin. Atau napas. Ya, ruah. Ya. Ruah itu bisa napas, bisa angin. Dan kalau di dalam bahasa asli nih ya, ini nih, Kejadian 1, roh Allah melayang-layang, ini roh nih, roh Allah nih. Mau tau nggak bahasa aslinya apa? Kita lihat, bahasa Inggris aja nggak usah banyak-banyak.
Kalau bahasa Inggris disebutnya apa? Bentar ya. Inggris. Spirit. Kita lihat. And the Spirit of God move. Tahun 1000 berapa ya? King James Version menulis bahwa the Spirit of God. Tapi Kalau nih, yang di pengkhotbah itu kok Hendrik, pengkhotbah 12 ayat 7 itu disebutkan roh juga itu. roh, iya. Tapi jangan salah. Roh itu dalam bahasa asli disebut ruah. Atau, lihat nih. Ini apa nih? Ini Alkitabnya orang Israel nih. Dari Israel langsung dibawain saya. Ya. Korem. Jerusalem Bible. Ya. Ini tanah. Ya. Tuh. Dikasih. Saya dikasih happy reading. Mau tahu disebut apa pertama-tama? Ya, lihat nih. Mana tuh? Hendrik, tadi kan disebutkan kalau nafasnya binatang sama dengan nafasnya manusia. Tapi setelah kematian berbeda ya Ko Hendrik. Nafasnya binatang tidak kembali kepada Allah. Tidak. Kembali tetap. Kembali, tapi tidak Berarti ada dibangkitkan binatang. tuntutan. Nih, saya sampai Berarti ada garisin tuh. tuntutan. Kelihatan nggak sih? Saya garisin. Mana tuh? Ini. Ada garisnya, lihat nggak? Kelihatan nggak ada garisnya? Hah? Bentar ya. Garis. Nih ya. Ini saya garisin nih. Ini ada garis nih. Saya kasih garis. Ditulisnya apa? The wind from God. Wind. Wind itu Oh itu yang bahasa Inggrisnya. bahasa Inggrisnya. Ini kan bahasanya bahasa Hebrew nih. Tapi sampingnya bahasa Inggris. Ini Hebrew dan Inggris. Disebut wind. Hebrew-nya apa? Ruah, tetepan. Ruah itu wind. Wind itu apa? Angin disebut angin. Jadi mesti tahu. Wind. The wind of God. Tapi bahasa Inggris disebut the spirit atau roh. Karena sudah terkontaminasi dengan orang Yunani. Orang Yunani yang mengajarkan itu. Ruah. Ruah itu nafas. Ini napas ya. Ruah itu napas. Bisa napas nih, coba ya. Lihat nih ya. Ruah. Spirit. Saya sebentar lagi harus jalan. Saya mesti kerja. Jadi kita punyanya Roh Kudus ya, Ko Hendrik. Roh Kudus, pasti. Kalau bilang roh tuh Roh Kudus, pasti. Dilihatnya. Jadi Nih. semua Kelihatan nggak manusia tulisannya? punya Roh Kudus kan? Semua manusia punya Roh Kudus ya. Semua manusia tidak punya. Entar dulu, kalau penjahat punya Roh Kudus, nggak punya. Ya, enggak. Penjanda. Orang bener punya Roh Kudus selalu. Lihat nih, ruah. Lihatnya tuh ruah. Ya, ini bahasanya ruah. Ya, terus artinya apa? Wind, breath, spirit. Nomor 1, breath, napas atau udara, apa namanya, angin. Atau roh Allah bisa disebut ruah. Tergantung pemakaian. Ini tergantung pemakaian di mana. Contoh, kita bahasa Indonesia ada tahu, betul nggak? Betul nggak ada tahu? Tahu ada apa? Tahu pengetahuan, tahu ya saya tahu, ada tahu makanan. Tergantung pakainya di mana. Sama, bahasa di dunia semua begitu. Ruah, pemakaiannya di mana?
sebagai napas atau pemakaiannya sebagai roh. Itu harus tahu pakainya di mana. Sedangkan nesama itu napas yang Tuhan berikan, yang sifatnya sama dengan ruah. Tahu dan kenal. Mirip. Saya kenal, saya tahu. Sama. Mirip-mirip. Atau tahu itu pemiripannya dengan bahasa Indonesia apa lagi? Ya. Kan banyak tuh bahasa yang sama, tapi ngomongnya lain. Bahasanya sama. Jelas nggak sama situ? Tapi nggak sama dengan tahu makanan dengan tahu mengerti, beda loh. Tahu makanan, tahu mengerti, tahu pengetahuan tuh beda-beda semuanya. Betul? Tapi maksudnya beda dengan perbandingan itu ruah, roh dan angin itu sama. Terus sekarang gini, pemakaian ruah di Kejadian 1, the Spirit of God. Ruah. Artinya the wind of God sama the Spirit of God sama ceritanya. Pakainya ruah. Mau pakainya apa? Spirit. Boleh. Tapi bahasa asli disebut the wind. Pakai angin. Angin dari Tuhan bilangnya. Terus yang arti sesungguhnya yang mana? Dia tinggal pilih mau yang mana. Mau pakai roh boleh. Boleh pakai roh. Roh Allah tapi. Kembali lagi, kita ini bukan roh. Karena roh itu harus ada daging dan tulang. Seperti yang dikatakan Yesus di dalam buku Lukas. Roh itu tidak punya daging, tidak punya tulang seperti yang ada padaku. Peganglah katanya. Karena spirit atau hantu, bilangnya hantu. Hantu itu roh. Roh itu tidak punya tulang, tidak punya daging. Kita punya tulang, punya daging. Kita bukan roh. Ya. Itu jelas banget. Kalau binatang itu ada kehidupan enggak kalau yang setelah kematian? Binatang punya kehidupan atau enggak? Ya enggak ada lah. Setelah kematian. Enggak ada. Tapi pertanyaannya, ada nggak binatang di sana? Ada nggak binatang di sana? Ya enggak tahu, saya tanya. Ada. Ada. Tapi yang dari bumi ini kembali ke sana gitu atau beda lagi? Nggak ada, Bu. Binatang apa tuh semua jadi debu dikatakan. Pengkhotbah menyebutkan kita sama-sama jadi debu. Bedanya setelah jadi debu, yang dibangkitkan siapa? Cuman manusia. Binatang kagak. Ya binatang kembali jadi debu. Karena nggak dibangkitkan. Tapi binatang ada nggak di surga? Ada. Nggak percaya? Bukti ini. Ada tapi ciptaan baru ya, bukan? Bukan. Ntar dulu. Main ciptaan baru. Lihat nih, Kejadian 2 disebutkan. Ya. Tuhan menarik, membawa ini sudah terlambat. Berbagi-bagi pohon dari bumi yang menarik, yang baik untuk dimakan. Jadi pohon-pohon yang dari bumi dibawa ke surga. Terus ada lagi dikatakan tidak baik manusia seorang diri saja. Aku kan jadikan penolong. Lalu Tuhan membentuk dari tanah, dari bumi, diambil lagi bumi dari tanah nih, diambil bawa ke surga, dibentuk pakai tangannya, dibentuk binatang. Tuh segala binatang hutan dan segala burung di udara. Di surga ada burung, ada binatang lengkap ini. Ada binatang hutan, ada segala burung di udara. Dibawanya semua kepada manusia untuk melihat bagaimana ia menamainya. Manusia sudah ada di Taman Eden, ada di surga. Dan di surga dikatakan kambing main sama singa, sama serigala, kan gitu. Domba. Kita akan bermain dengan singa, bermain dengan beruang katanya. Berarti ada binatang. Yesaya. Betul? Binatang yang sudah diciptakan Tuhan di Kejadian itu nggak hilang. Yang hilang itu yang ada di bumi. Jelas. Nanti kamu kalau punya anjing sekarang nih, anjingnya mati, ya udah anggap aja ntar ketemu lagi di sana. Padahal udah mati jadi debu. Tapi ada anjing yang model kayak Alin punya, ada di sana ntar. Iya. Jelas. Jadi itu sama seperti apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga gitu Pak modelnya. Ntar dulu, itu artinya beda. Beda. Ya. Tapi anyway, saya sudah terlambat banget ini, saya harus balik kerja. Saya udah terlambat. Oke, thank you Pak. Ya, Tuhan berkati kita semua. Kita jumpa lagi hari Sabtu ya. Oke. Iya.
kasih Ko Tuhan Hendrik. berkati. Terima kasih Bu Nah, Mikael. Sabtu Terima ajak kasih. pendetanya, ajak teman-temannya semua tuh. kalau mau Iya, belajar. terima Ya. kasih. Oke, Sambil Tuhan sambil berkati ya. bermalam minggu ya. Ya, sambil bermalam Iya, minggu. Sip. Oke, Tuhan berkati semua. Shalom. amin. Amin.